Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahya Mufarija, NIM T 2019-1033 dari IAIN Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan isi dari buku Psikologi Konseling, yaitu perkembangan dan penerapan konseling dalam psikologi. Yang pertama ada sejarah konseling, pengertian konseling, proses konseling, konselor efektif, etika konseling, pendekatan dalam konseling, konseling individual dan konseling kelompok. Yang pertama, sejarah konseling. Orang-orang pada zaman dahulu itu biasanya mendatangi kepala suku, pembesar agama atau ulama, dan para filosof untuk mendapatkan arahan dan bimbingan guna mengambil sebuah keputusan. Pada Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, kurang lebih tahun 1945, berkembang pendekatan yang lebih manusiawi pada penderita sakit. Pada abad ke-19, konseling lebih difokuskan pada dunia pendidikan, sedangkan pada abad 20, pendekatan konseling yang bersifat direktif, di mana kedudukan konselor ini seakan-akan sama dengan individu yang sedang konsultasi. Konseling saat ini, konseling yang berkembang seiring dengan berkembangnya perubahan sosial. Sejalan dengan perkembangan globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, maka konseling pada saat ini dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai metode dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Meski konseling tatap muka tetap dinilai paling efektif untuk membantu orang lain meningkatkan kemampuan adaptasi dan kesejahteraan psikologisnya. Yang kedua, pengertian konseling. Konseling itu merupakan interaksi profesional antara konselor dan konseli yang bersifat diadik dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi konseli, di mana di sini bertujuan untuk mengentas masalah dari seorang yang sedang konsultasi atau konseli. Terus yang ketiga, proses konseling. Proses konseling di sini terdapat 4 variabel, yaitu mitos tentang konseling, tujuan konseling, setting konseling, dan struktur dalam proses konseling. Yang pertama, saya akan mengambil contoh satu mitos, yaitu mitos yang pertama, konseling hanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosional. Tapi namun faktanya, konseling itu sebenarnya menangani pribadi yang mengalami gangguan emosional. Konseling dapat juga dilakukan dengan tujuan untuk membantu mencegah munculnya sebuah masalah atau bisa memberikan masukan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Berarti konseling ini dilakukan tidak hanya untuk orang yang mengalami gangguan emosional, tetapi bisa dengan tujuan untuk membantu mencegah sebuah permasalahan yang akan muncul atau membantu memberikan masukan atas pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling yang pertama yaitu menyediakan fasilitas untuk perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi sesuatu, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan, meningkatkan hubungan antar kalangan, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan konseli. Di sini tujuan konseling itu ditetapkan berdasarkan permasalahan dan karakteristik konseli. Setting konseling di sini ada sarana fisik yang meliputi papan nama, ruang praktik, ruang tunggu, ruang tes, ruang konsultasi, dan ruang bermain khusus anak-anak, dan pakaian pada waktu praktik, peralatan tes, dan lain sebagainya. Struktur konseling di sini ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal seperti yang pertama, membangun hubungan konseling, seperti berdiskusi dengan konseli. Terus yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah,
seperti isu kepedulian dan masalah yang dialami konseling itu langsung diceritakan pada tahap ini. Terus yang ketiga, membuat penjajakan alternatif atau bantuan untuk mengatasi masalah. Jadi seorang konselor itu sudah mempunyai angan-angan atau rancangan untuk membantu konseli tersebut. Yang keempat, menegosiasikan kontrak. Maksud kontrak di sini seperti kontrak waktu, tempat, tugas, dan tanggung jawab konselor. Terus kemudian tahap pertengahan. Tahap pertengahan disebut tahap kerja atau tahap action. Tahap ini akan menilai kembali masalah yang sedang dialami oleh konseli, membantu konseli memperoleh pemahaman baru serta alternatif baru yang memungkinkan berbeda dengan sebelumnya. Yang terakhir, tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling ini atau termination, konselor harus memutuskan hubungan terapeutiknya antara berhasil atau gagal. Nah, ditandai dengan beberapa hal, ada 4. Yang pertama, menurunnya kecemasan konseli, adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, adanya tujuan hidup yang jelas di masa yang akan datang. Yang keempat, terjadinya perubahan sikap yang positif terhadap masalah yang dialaminya tadi. Selanjutnya, konselor efektif. Untuk menjadi konselor yang efektif, mulailah mengasah empati sebagai keterampilan awal sebagai konselor. Kualitas konselor efektif sebagai personal. Yang pertama, sebagai profesional, konselor itu hendaknya menguasai 3 hal, yaitu know what, show how, dan know how. Yang pertama, know what itu seorang konselor harus memiliki pengetahuan misalnya apa itu konseling, terus filsafat yang mendasari konseling, esensi dan karakteristik konseling, dan lain sebagainya. Yang kedua, show how ini seorang konselor itu untuk menjadi seorang konselor profesional harus memiliki sikap-sikap atau attitude yang benar. Yang ketiga, know how di sini konselor harus memiliki keterampilan atau skill tertentu dalam menangani konseling. Selanjutnya, etika konseling. 4 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga rahasia. 2. Memahami batasan kerja profesionalisme. 3. Menomorsatukan klien atau konseli. 4. Memperlakukan klien sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Pendekatan dalam konseling. Pendekatan dalam konseling ini ada 3, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling elektif. Konseling direktif ini di mana manusia itu dipandang tidak akan bisa berkembang secara otonom, melainkan butuh pertolongan orang lain agar dapat mencapai batas kemampuan secara penuh. Sedangkan konseling non-direktif berasumsi bahwa manusia itu pada dasarnya rasional, baik, dan dapat dipercaya serta bergerak ke arah aktualisasi diri atau ke arah pertumbuhan yang sehat. Nah, tujuan dari konseling non-direktif ini adalah membantu konseli agar kembali mampu mengarahkan dirinya sendiri serta mampu berfungsi secara penuh sebagai pribadi yang kongruen, yang matang dan membuka diri terhadap pengalaman. Seorang konselor non-direktif bertindak sebagai sejenis katalisator. Ia berbicara sangat sedikit, sebaliknya menggunakan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan dan menunggu apa yang disampaikan konseli. Yang ketiga, konseling eklektik. Kata eklektik berarti menyeleksi atau memilih menggunakan teori-teori atau metode-metode yang cocok dari aneka sumber atau sistem. Dalam konseling elektrik ini, konselor memiliki kebebasan metodologis untuk menggunakan aneka keterampilan khusus yang dimilikinya, serta memilih cara-cara demi memberikan pertolongan terbaik bagi konseli.
Yang terakhir di sini ada konseling individual dan konseling kelompok. Perbedaan dari kedua ini, yang pertama konseling individual, hubungan antara pribadi, konseli, dan konselor. Sedangkan untuk konseling kelompok, hubungan antara konselor dan konseli dan antar konseli. Untuk individual, jumlah konseli itu ada 1, sedangkan konseling kelompok jumlah konselinya lebih dari 1. Untuk konseling individual, tanggung jawab konseli lebih pada diri sendiri, sedangkan konseling kelompok bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Konseli bertanggung jawab atas dirinya sendiri, juga membantu sesama konseli lain. Selanjutnya, pada konseling individual, pusat perhatian terfokus pada masa lalu dan masa yang akan datang. Sedangkan konseling kelompok, pusat perhatiannya itu berfokus pada here and now kelompok. Selanjutnya, konseling individual, reality testingnya, kemungkinan untuk menilai apakah konseli masih mempunyai realitas lebih ditentukan oleh konselor. Sedangkan konseling kelompok, reality testingnya itu dilakukan oleh anggota kelompok yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.